Pertanyaan: bagaimanakah caranya di saat kita berzikir agar terhindar dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa? Jawab: caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu hakikat dan makrifat yang sangat dalam sekali. Di antaranya adalah apakah yang dikatakan pangkal takwa, dan di manakah pangkalnya tawakal, dan bagaimanakah caranya menutup pintu setan, dan apakah puncak segala puncak ma'rifat, dan bagaimanakah caranya agar kita bisa tergolong orang soleh, dan dikatakan hamba sejati itu seperti apa, dan seterusnya. Semuanya akan kita bahas di sini. Tidak usah khawatir apabila kalian takut tidak akan bisa untuk memahaminya, karena akan kami bawakan dalam bentuk tanya jawab, atau akan kami bawakan dalam bentuk kisah seorang murid bersama gurunya. Soal: apakah pangkal takwa itu? Jawab: sabar bersama Allah. Soal: sabar itu pangkalnya apa? Jawab: tawakal kepada Allah. Soal: pangkal tawakal itu apa? Jawab: memutuskan diri hanya bagi Allah. Soal: kalau pangkal memutuskan diri hanya bagi Allah itu apa? Jawab: menyendiri bersama Allah. Soal: pangkal menyendiri itu apa? Jawab: membuang dari hati segala hal selain Allah. Sekarang kita buat dalam bentuk tanya jawab seorang murid dengan gurunya. Muridnya bertanya, "Wahai guruku, kalau hidup yang paling nikmat itu seperti apa?" "Berbahagia dengan zikrullah," jawab gurunya. "Kalau hidup yang paling bagus itu seperti apa?" "Hidup bersama Allah," jawabnya. "Apa yang disebut paling dekat?" "Bertemu Allah," jawabnya. "Apa yang paling membuat hati lapar?" "Berpisah dengan Allah," jawabnya. "Apa sesungguhnya cita-cita sang arif?" "Bertemu Allah," jawabnya. "Kalau tanda-tanda pecinta Allah itu seperti apa?" "Mencintai zikrullah," jawabnya. "Apakah mesra berbahagia dengan Allah itu?" "Meneguhkan rahasia jiwa bersama Allah," jawabnya. "Apakah pangkal kepasrahan diri itu?" "Menyerahkan diri secara total terhadap perintah Allah," jawabnya. "Lalu pangkal menyerahkan diri secara total itu apa?" "Mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah," jawabnya. "Apakah kegembiraan yang paling agung?" "Berprasangka baik kepada Allah," jawabnya. "Kalau manusia yang paling agung itu seperti apa?" "Manusia yang merasa puas jiwanya kepada Allah," jawabnya. "Lalu siapa manusia yang paling kuat?" "Orang yang meraih kekuatan bersama Allah," jawabnya. "Apakah pangkal akhir seorang arif itu?" "Jika semuanya seperti tiada ketika semuanya ada," jawabnya. "Kapan sampai pada martabat sidikin?" "Jika sudah mengenal dirinya," jawabnya. "Kapan mengenal dirinya?" "Jika telah tenggelam di lautan anugerah dan keluar dari tempat keegoannya dan berpijak pada langkah keluhuran," jawabnya. "Kapan sampai pada sifat-sifat itu?" "Bila dia duduk di kapal ketunggalan," jawabnya. Pertanyaan: apa kapal ketunggalan itu?
Jawab, menegakkan ubudiyah yang benar. Soal, lalu kebenaran ubudiyah itu yang bagaimana? Jawab, beramal hanya bagi Allah Ta'ala dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, bagaimana menutup pintu setan? Jawab, untuk menutup pintu-pintu itu mudah saja, asal tahu rahasia kejadiannya, yaitu lepaskan akuan sendiri kepada akuan Tuhan. Itulah penutup pintu-pintu setan. Soal, apakah puncak segala puncak ma'rifat itu? Jawab, puncak segala ilmu dan ma'rifat itu adalah kosong. Soal, manakah Al-Quran yang rahasia itu? Jawab, Al-Quran yang rahasia itu adalah tiada huruf, tiada suara, dan tiada kata-kata. Pertanyaan, apakah nama Tuhan yang ajali itu? Jawab, nama Tuhan yang ajali itu tiada bernama, hanya disebut huwa. Sesudah itu baru hu. Hu itulah Allah Ta'ala, dan nur bernama Muhammad. Soal, apakah yang dimaksud dengan Mekah? Jawab, yang dimaksud dengan Mekah itu adalah Muhammad. Soal, apakah yang dimaksud dengan Madinah? Jawab, yang dimaksud Madinah itu adalah dua kalimat syahadat. Soal, apakah yang dimaksud dengan Ka'bah? Jawab, yang dimaksud Ka'bah itu adalah Adam. Pertanyaan, apakah artinya huruf sin, ba, dan qaf? Jawab, sin itu adalah rahasia semesta alam, ba itu kejadian semesta alam, dan qaf itu meliputi sekalian alam. Soal, coba kamu uraikan sedikit tentang sin, ba, dan qaf. Jawab, sin, ba, dan qaf itu adalah, sin itu rahasia Allah, ba itu rahasia Muhammad, dan qaf itu rahasia alam semesta. Pertanyaan, bagaimanakah caranya di saat kita berzikir agar terhindar dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa? Jawab, caranya adalah ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah, dan menjauhkan diri dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kamu memiliki kekayaan rohani. Soal, bagaimanakah caranya agar kita bisa tergolong sebagai orang yang soleh? Jawab, tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur, dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kamu bisa tergolong orang-orang soleh. Soal, apakah yang telah terjadi pada diri kita jika di saat kita melakukan zikir, seringkali zikir itu terasa berat di lisan kita? Jawab, manakala zikir terasa berat di lisanmu, hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Soal, lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa terlepas dari semua itu? Jawab, tidak ada jalan bagimu kecuali bertobat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah dan ikhlas beragama. Soal, yang manakah dikatakan orang yang berakal hingga menjadi hamba sejati? Jawab, orang yang berakal adalah
orang yang dapat memahami apa yang diinginkan Allah darinya, yaitu dalam memperoleh nikmat, bencana, melaksanakan ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan. Penjelasannya begini. Yang pertama, jika engkau memperoleh nikmat, maka Allah mengharuskanmu untuk bersyukur. Yang kedua, jika kamu ditimpa bencana, Allah memerintahkanmu untuk bersabar. Yang ketiga, jika Allah memberimu taufik untuk taat, itu artinya Allah memerintahkanmu untuk suhudul minnah dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik. Dan yang keempat, dan jika kamu bermaksiat, maka Allah memerintahkanmu untuk bertaubat dan beribadah kepadanya. Barang siapa memahami tujuan 4 hal perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka dia dekat dengan hal-hal yang dicintai Allah, dan itulah yang dikatakan hamba sejati.